podcast untuk hari ini sedikit agak adem. Aku akan ngomongin seputar salat duha ya. Untuk kamu para muslim dan muslimah tentunya sudah sangat paham apa itu salat duha. Jadi mungkin ada yang belum tahu mengenai salat duha. Jadi salat duha ini merupakan salah satu salat yang dilaksanakan pada pagi hari. Dan salat ini dikerjakan pada waktu pagi hari setelah matahari terbit hingga menjelang masuk salat zuhur. Jadi setelah subuh ya. Syarat lainnya yakni salat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal ada 12 rakaat. Waktu ini juga termasuk mustajab untuk berzikir dan juga berdoa. Katanya doa kita akan dikabulkan, doa kita akan dijabah oleh Allah jika kita rutin menjalankan salat duha. Selepas salat duha, kamu bisa melanjutkannya dengan melantunkan zikir. Jadi sehabis mengerjakan salat duha, kamu bisa memanjatkan istighfar sebanyak-banyaknya. Aku akan sharing buat kalian semua seputar manfaat dan apa sih sebenarnya keutamaan dari salat duha ini. Kita banyak meninggalkan ya, karena mungkin di waktu di jam-jam sekitar jam 8 sampai jam 11 itu kita lagi sibuk-sibuknya kerja. Tapi ternyata salat yang kita tinggalkan ini meskipun sunnah, manfaat dan keutamaannya luar biasa banget. Yang pertama adalah salat duha ini sebagai wasiat dari Rasulullah. Dari Abu Hurairah berkata, kekasihku Rasulullah telah berpesan kepadaku supaya berpuasa 3 hari setiap bulan dan 2 rakaat salat duha dan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk yang kedua, manfaatnya yakni 2 rakaat salat duha ini ternyata senilai 360 sedekah. Jadi keutamaan ini banyak dikaitkan dengan lancarnya rezeki karena setara dengan 360 sedekah. Bayangkan, satu sedekah aja kamu udah dikembalikan banyak rezeki, apalagi ini dengan salat duha kamu setara dengan bersedekah 360 kali. Jadi akan dibalikan ke kita tuh banyak banget gitu kan ya. Jadi ada yang bilang kalau kamu ingin lancar rezeki, jangan sampai meninggalkan salat duha di samping kamu juga bekerja dan juga berusaha. Untuk keutamaan yang ketiga ini, 4 rakaat salat duha membawa kecukupan rezeki. Tadi salat duha itu minimal 2 rakaat, tapi ini kalau kamu mengerjakan 4 rakaat saja, kamu akan berkecukupan banget rezekinya. Jadi Allah pernah berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. Hadis riwayat Ahmad. So, 2 rakaat aja sudah manfaatnya sangat besar, apalagi 4 rakaat ini ya. Kemudian untuk manfaat yang kelima dan keutamaan yang kelima adalah sholat duha ini ternyata bisa sebagai penghapus dosa. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat duha dan mampu menjaganya setiap waktu secara rutin, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun dosa itu seperti buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Daud radhiyallahu anhu. Ini luar biasa banget ya. Memang nggak bisa dibayangin hanya sekedar menjalankan ataupun melakukan sholat duha aja. Untuk keutamaan yang terakhir yakni berpahala umroh. Jadi mengerjakan sholat duha ini tentunya akan mendapatkan pahala, dan pahala dari sholat duha ini ternyata setara dengan pahala jika kamu mengerjakan umroh. Jadi nggak usah jauh-jauh sampai ke Mekah, kamu cukup dengan sholat duha, pahalanya sudah setara dengan umroh. Ini nggak main-main karena sesuai dengan isi hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan salat wajib, maka pahalanya seperti seorang yang melaksanakan haji. Dan barang siapa yang keluar untuk melaksanakan salat duha, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umroh. Sahih Al-Taghrib 673. Itu dia, nggak main-main. Aku ini ngomongin, aku sharing juga karena ada hadisnya, karena ada hadis riwayatnya pula dari Tirmizi, Muslim, Abu Hurairah juga, dari Bukhari juga. Jadi ini sudah menjadi landasan kita sebagai umat Islam ya. Walaupun sholat duha ini tergolong sunnah, tidak wajib, tapi pahalanya nggak main-main dan manfaatnya juga nggak main-main karena ini udah janji Allah ya. Jadi sebisa mungkin kita harus menyempatkan untuk melakukan salat duha. Jangan sampai lupa, jangan sampai kita berusaha pula di kehidupan yang fana ini ya, karena pernah ada yang ngomong nih ya, pepatah mengatakan beribadahlah seolah kamu mati besok hari dan bekerjalah seolah kamu hidup selamanya. Ya, aku Delta Gonzales, kita kembali ke dalam kebaikan bersama-sama ya. Aku tidak menggurui, kita belajar bersama-sama untuk menjadi lebih baik.